di referensi nomor 1. 2 sampai 4 berarti itu referensi yang ada di 2 sampai 4. Jadi kalau kalian lihat ya, ini referensi 1 ini ya. Kemudian 2 ini, 3 ini dan 4 ya. Jadi referensinya ini salah satu gaya atau style dalam menuliskan referensi. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi sebutkan nomornya, nanti orang tinggal lihat saat itu apa. Jadi 70% sampai 80% referensi ini, referensi ya, daftar pustaka itu ada di introduction. Ya. Jadi tidak perlu lagi bikin tinjauan pustaka. Kalau bikin tulisan ilmiah itu tidak ada tinjauan pustaka. Jadi isinya adalah abstrak, introduction, pendahuluan, kemudian metodologi atau metode, kemudian result and analysis atau analisa hasil, kemudian kesimpulan. Ya, itu. Jadi tidak ada tinjauan pustaka. Jadi sebaiknya kalau bikin jurnal tidak ada itu tinjauan pustaka. Tidak perlu. Paham ya. Jadi kita masuk ke introduction. Jadi diperkenalkan. Jadi di sini seperti contoh ya, yang terkait dengan apa yang saya mau teliti itu saya sebutkan ya, bahwa nomor 1 ini sudah melakukan penelitian mengenai nilai CBR dari tanah yang laterit distabilisasi. Kemudian ada lagi some laboratory test result also show juga menunjukkan bahwa stabilisasi tanah laterit itu signifikan meningkatkan CBR dan resilient modulus. Itu semua teori ya, teori yang kita dapatkan dari hasil penelitian orang lain ya. Seperti itu. Nah, di paragraf berikutnya coba lihat daftar pustakanya ada lagi ya. Jadi tidak perlu kamu tuliskan apa yang ditulis orang itu secara detail, cukup satu kalimat ya, satu kalimat yang menggambarkan apa yang diteliti orang itu. Seperti contoh paper 5 sampai 7 itu digabung tidak apa-apa. Dia menceritakan bahwa kan banyak tulisan-tulisan yang seragam mirip ya, itu bisa digabung dalam penulisannya. Nah, ini seperti banyak penelitian sekarang ini dia menggunakan fiber kemudian dicampur semen untuk meningkatkan kuat tekannya. Ya, itu paper nomor 5 dan paper nomor 7. Coba lihat paper nomor 5 dan nomor 7. Tidak perlu detail, cukup disebutkan secara singkat satu kalimat, itu sudah cukup. Ya, nomor 5, oh ini kebetulan papernya saya. Ya, tentang fiber dicampur dengan semen. Ini ada tang nomor 6. Tadi kan 5 sampai 7 ya. Tang itu dia menggunakan polypropylene fiber dengan semen. Kan? Jadi tidak perlu kita detail jelaskan, cukup apa penelitiannya ketiga orang ini secara global dijelaskan di dalam introduction. Yang ketujuh, ya, ini kemudian strength improvement, cement stabilize, soil binder, recording stopped. Kan seperti ini. Oke, jadi menuliskan referensi di dalam introduction itu tidak perlu panjang lebar, cukup kalimat intinya, satu kalimat biasanya oke. Nah, begitu juga referensi nomor 8, ini cuma satu kalimat. Referensi nomor 9 juga satu kalimat. Ya. Tapi kadang ada satu referensi kadang yang bisa lebih dari satu kalimat, bisa 2 atau 3 kalimat. Ya. Seperti contoh misalkan yang 11 ya. Itu lebih dari satu kalimat itu. Ya. Karena memang harus kita jelaskan. Jadi introduction isinya adalah latar belakangnya mungkin 2-3 kalimat, kemudian disambung problem statement, ya. Sudah itu kita masukkan referensi-referensi yang kita baca, ya. Masukkan referensi-referensi yang kita baca ke dalam introduction. Oke. Ya, jadi seperti paragraf ini kan sudah 12 referensi yang masuk. Ya, baru 2 paragraf ini. Baru 2 paragraf sudah 12 referensi yang masuk. Padahal total referensi saya ada berapa ini? Ada 37 ya, 37 referensi. Nah, itu introduction 2 paragraf sudah ketemu 12 ya. Nah, kemudian lanjut ya. Ini semua penelitian orang ini dicerita ya.
ya, penelitian orang, kemudian ada geogrid reinforcement. Judul saya kan kebetulan kinerja dari subbase layer dengan perkuatan geogrid dan solid water class stabilization, ya. Itu, ya, jadi seperti itu, ya. Nah ini menggunakan apa namanya, literatur-literatur yang terkait, tetapi ingat jangan ambil literatur yang tidak berhubungan dengan judul yang Anda tulis, ya. Misalkan Anda tulis tentang perkuatan atau bukan ya, traffic, ya, jangan ambil perkerasan jalan teorinya, ya, harus yang terkait dengan traffic, ya, atau lalu lintas, ya. Seperti itu. Oke, begitu lagi lanjut, ya. Sekarang pindah topik, tadi mengenai semen, sekarang pindah topik menggunakan, ya, menggunakan apa itu, siapa yang bersuara ini, siapa yang bersuara? Oke. Ini menggunakan geogrid, ya, yang paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga banyak juga referensi 13, 14, 15, 16. Oke? Gitu. Nah, ini isinya dari introduction. Sebenarnya introduction-nya jangan panjang-panjang, ya. Karena nanti orang akan capek membaca. Apalagi kalau proceeding itu dibatasi 4 halaman sampai 6 halaman, janganlah panjang-panjang introduction-nya. Singkat-singkat saja, ya. Kemudian apa namanya, isinya itu kebanyakan referensi. Dan jangan lupa di akhir dari introduction itu ada tujuan penelitian, ya. Oke. Jadi ini saya sebutkan tujuan penelitian. Oke, di sini. Ya, jadi kita akan melakukan pengujian dengan menambahkan zeolith dan water glass, kemudian diperkuat dengan geogrid. Ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kira-kira untuk pengantar. Ya, ada yang introduction. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kalau misalnya mengutip dari penelitian orang itu perlu diparaphrase atau bisa langsung dipakai aja kalimat mereka, Pak? No. Harus diulang, dibikin kalimat sendiri. Oh, diparaphrase. Oh, ya, diparaphrase kembali. Karena kalau kamu tidak rubah, maka kamu kena plagiat, walaupun kamu sebut. Oke. Ya? Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, jadi harus kamu bikin kalimat. Nah, biasanya clue-nya, itu saya biasanya kalau clue membuat begitu, kalau dia kalimat aktif, saya rubah menjadi kalimat pasif. Ya, tetapi maknanya jangan berubah. Ya, misalkan contoh, dia pergi ke pasar, ya, dengan menggunakan motor. Ya toh? Jadi contoh kalimatnya, dia pergi ke pasar dengan menggunakan motor. Kan kalimatnya bisa dirubah. Motor itu digunakan oleh dia ke pasar, ya kan? Intinya sama, tapi kalimatnya berbeda. Makanya harus paraphrase kembali, dirubah kembali kalimatnya, tetapi intinya maknanya harus tetap sama. Jangan kamu ambil mentah-mentah. Misalkan si A menulis, saya pergi ke pasar, kamu copy pindahkan ke paper kamu. Walaupun kamu menyebutkan nama orangnya, tetapi itu tetap plagiat namanya, karena kamu mengcopy tulisannya dia. Oke? Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kamu bikin sendiri kalimat versi kamu. Ya? Ya, tadi saya sudah kasih contoh kan, dia ke pasar naik motor, versi kamu misalkan motor itu dia gunakan ke pasar, ya kan? Tetap sama intinya, apa sama artinya, walaupun konteks kalimatnya berbeda. Itu, oke? Ada lagi?
Ya, ada lagi yang bertanya? Gini Pak, saya Pak, Ya, silakan. terkait terkait kerangka penyusunan di introduction-nya Pak. Ya, Jadi apakah idealnya itu Pak kita menerapkan konsep paragraf deduktif yang umum ke khusus atau ke induktif khusus ke umum atau ke campuran boleh-boleh saja Pak? kalau saya tidak mengenal seperti itu, yang penting intinya adalah ada latar belakang tinjauan kenapa kita harus lakukan penelitian itu, kemudian ada problem statement-nya, kemudian didukung oleh literatur-literatur yang ada. Ya, oke. Tidak mengenal apa tadi itu namanya, dari Iya, umum khusus ke umum tidak ada. iya Ya, Pak. Iya. Ini bukan bikin laporan laporan apa kayak di majalah atau apa, enggak. Ini ilmiah, jadi tidak terlalu terikat dengan norma-norma penulisan, tetapi intinya harus ada itu tadi ya. Jadi begini, menulis membaca tulisan di majalah itu akan berbeda dengan membaca tulisan jurnal ya, karena kalau Anda membaca di majalah atau koran itu kan kalimatnya kalimat yang umum sekali dia pakai. Nah, sementara kalau kita di jurnal itu kalimat yang khusus, ya, sehingga tidak berlaku tuh tadi yang umum ke bagi saya ya, umum ke khusus, khusus ke umum enggak. Pokoknya ada latar belakang, ada problem statement, kemudian ada referensi-referensi yang terkait, dan terakhir ditutup dengan apa tujuannya. Itu aja, ya. Selama kamu bisa menjelaskan dengan clear, ya, latar belakang penelitian kamu apa, kemudian apa masalahnya, ya, dan literatur yang mendukung serta tujuannya jelas, ya saya pikir oke. Introduction-nya atau pendahuluannya sudah oke. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang menanyakan? Ada lagi? Minggu depan tugasnya membuat introduction ya, dan kemudian nanti bisa bikin kalau kamu mau bikin sendiri enggak apa-apa, malah lebih bagus, tidak usah ambil punya orang. Kalau saya sih sarankan ambillah dari proposal yang kamu mau bikin supaya sekalian saya periksakan ya, gitu. Jangan lagi ambil dari orang lain. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Tapi Pak, jadi tugasnya itu Pak di bab 1 pendahuluan mulai dari latar belakang permasalahan masalah sampai tujuannya Pak. Ya, introduction. Pokoknya skopnya introduction sampai introduction itu pendahuluan ya. Oh iya. Introduction. Pokoknya sebelum masuk di metodologi, kamu bikin, silakan. Nanti minggu depan setiap orang presentasikan, ya. Setiap orang 5 menit supaya waktunya cukup, ya. Setiap orang 5 menit buat presentasinya, buat seperti ini, kemudian disajikan ya. Setiap orang bacakan satu-satu, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau idealnya itu kalau introduction itu Pak berapa paragraf ya Pak? Apa itu? Berapa paragraf Pak untuk idealnya
Tergantung seberapa penting kamu menambahkan referensi. Karena semakin banyak referensi kan berarti paragrafnya semakin banyak gitu kan. Karena setiap topik satu paragraf. Tapi ingat sekali lagi, ini berbeda gaya dari setiap jurnal. Ya, ada yang tidak perlu paragraf, ada yang perlu paragraf, pokoknya macam-macam, ikuti aja. Tapi kalau saya akan membuat paragraf sesuai dengan tema yang saya bahas. Misalkan tentang seperti ini ya. Kalau lihat ini ya, yang paragraf kedua ini kan paragraf pertama ya. Paragraf kedua ini dia menceritakan tentang semen. Paragraf ketiga dia menceritakan tentang geogrid. Jadi satu topik itu dibahas satu paragraf. Ya. Jadi kalau ganti topik itu bikin paragraf baru. Tidak ada apa namanya kriteria khusus berapa paragraf. Tidak ada, tergantung kalian ya. Ya, tergantung kalian. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gimana? Jadi minggu depan setiap orang presentasikan ya. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada, ya saya tunggu minggu depan ya. Kita mulai jam 1. Semua presentasikan ya. Satu orang. Jadi satu orang 5 menit. Sebaiknya filenya dikumpul di satu orang sehingga tidak perlu ganti-ganti komputer. Ya. Baik, Pak. Filenya dikumpul satu orang. Jadi share screen-nya satu kali aja. Nanti tinggal ganti-ganti namanya. Saya usahakan minggu depan kalau tidak kita offline ya. Minggu ini kita masih online, saya usahakan. Tapi kalau bisa malamnya dikabari, apakah saya offline atau online. Oke? Baik, Pak. Oke ya? Oke? Oke, Pak. Iya, Oke, Pak. kalau tidak ada, saya tunggu minggu depan tugasnya. Ya? Baik, Pak. Oke, kita kelas. Absennya bawa ke rumah, saya tanda tangan kita kelas. Baik, Pak. Setelah perkuliahan ini, iya, Pak. Oke. Sudah ya, kalau Yep. tidak lagi silakan kerjakan tugasnya. Saya ditunggu minggu depan. Saya mau lihat ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.